Hai guys, balik lagi sama gue Andrew yang mau dari Wallet.id atau Wear Indonesia. Di video product review kali ini gue akan share experience gue saat menggunakan Fjäraven Pocket Bag. Kira-kira gimana experience gue dan kira-kira barang apa aja sih yang bisa masuk ke dalam tas kecil ini. Let's check it out. Oke, langsung aja kita ke bagian pertama. Kita bakal ngomongin overview desainnya. Nah, terus kayak fitnya seperti apa kalau dipakai dengan orang yang ukuran atau postur tubuhnya berbeda-beda, dan ngomongin terkait materialnya ya. Nah, secara desain ini mengingetin gue kalau lagi nonton anime-anime gitu. Ini kayak tasnya tukang pos ya. Bentuknya seperti ini, ya namanya juga pocket gitu ya. Sangat simple dengan ada button berlogo Arctic Fox-nya, dan ada juga nih si Arctic Fox-nya lagi, logonya dari Fjäraven. Terus ini shoulder strap-nya memang sangat minimalis ya, nggak ada padding atau apa, karena memang ini kan bukan didesain untuk bawa barang yang terlalu berat-berat juga, jadi gua rasa juga memang nggak perlu ada shoulder pad. Tapi memang tipis ya, ini tipis dan bisa di adjust ini shoulder strap-nya. Terus di bagian belakang itu ada tulisan G1000, nanti gue ngomongin material lebih lanjut. Ada back pocketnya. Nah, back pocketnya oke nih, jadi kalau misalnya lagi ada pengen ngakses yang cepet, kayak misalnya kayak kartu MRT kayak gitu, itu bisa dimasukin di sini. Tapi memang kekurangannya itu dia nggak terlalu, kedalamannya itu nggak terlalu dalam ya. Jadi kayak misalnya contohnya nih, kartu MRT-nya gue mesti taruh kayak horizontal gitu ya, baru dia masuk ini. Memang agak sempit. Nah, kayak gini masuk. Nah, kalau misalnya gue berdiriin kartu MRT gue, nah nggak bisa nih gitu. Jadi memang space-nya nih sangat terbatas banget gitu. Dan tapi ya buat orang yang memang bawaannya nggak banyak, sangat minimalis ya, bisa-bisa aja. Nah, ngomongin back pocketnya, ini pakai YKK zippernya. Jadi ya kita tahu lah kualitas YKK kan emang udah cukup oke ya gitu. Terus kalau misalnya kita ngomongin fit, nah ini gue kasih lihat nih. Ini kalau gue pakai, kebetulan tinggi gue sekitar 178. Nah, terus kayak ada tim kantor gue pakai lagi si Maul dan teman-teman lainnya yang posturnya sedikit lebih kecil. Jadi lu bisa kebayang nih kalau misalnya lu beli ini, apakah kontras banget sama badan lu atau emang pas-pas aja gitu ya. Semoga lu kebayang dengan penggambaran gue di video ini. Oke, itu tadi ngomongin fit. Sekarang kita ngomongin terkait material. Nah, materialnya ini terbuat dari G1000. G1000 itu intinya material yang dipakai sama si Fjäraven untuk banyak produk-produk outdoornya ya, mulai dari tas untuk trekkingnya, ataupun ada beberapa juga seri Kanken itu yang menggunakan G1000. Jadi intinya dia lebih cukup durable, terus juga punya ketahanan terhadap air. Tapi bukan untuk dicelupin ya, tapi setidaknya kalau misalnya kayak gerimis-gerimis atau enggak splash nih kayak gini, gue kasih lihat. Nah, ini mestinya aman-aman aja kayak gitu ya. Dan kalau G1000 ini jadi bisa setelah berapa tahun nih, biasa kan kalau barang yang tadinya itu lumayan tahan sama air, tapi kalau misalnya udah jalan beberapa tahun mungkin kan sudah mulai pudar ya. Nah, kalau dengan G1000 ini cukup lo menggunakan si Greenland Wax, jadi kayak diusap-usap lagi gitu, jadi setidaknya bisa seprima pas awal lo beli gitu. Jadi kelebihannya itu sih yang gue tahu kalau misalnya bahan dari tas Fjäraven lu menggunakan G1000, tapi memang jadi lebih tebal sih gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait si main compartmentnya yang mini ini nih. Nah, kita langsung buka aja buttonnya. Wah, by the way lu lihat ya, ini tadi gue ada semprot buat buktiin kalau lu kayak misalnya ketahanan airnya. Nah, ini pas dibuka, oke, gue kasih lihat dulu kali ya dalamnya bisa apa aja. Buat bayangan, misalnya buat taruh handphone ini bisa banget. Gue rasa kalau misalnya lo punya iPhone yang Pro version juga ini masih muat banget kok. Terus gue masukin juga di sini dompet gue. Terus oke, gue keluarin aja ya. Di dalamnya itu juga ada kayak semacam
inner pocket gitu ya, inner pocket kecil ya. Sebenarnya bisa lu pergunakan untuk macam-macam sih, misalnya kayak ada ekstra kartu-kartu yang kecil yang lu nggak mau terlalu berceceran atau apapun bisa dimasukin di sini gitu ya. Nah sebenarnya sih kalau yang gue baca dari keterangan situs VR Raven ini juga bisa ya untuk di misalnya kan kalau di luar negeri mungkin agak dingin ya. Nah terus misalnya kalau lu lagi kayak traveling gitu, kadang kan kalau gua paling nggak bisa yang namanya paspor itu ditaruh terlalu sembarangan atau enggak gua nggak bisa lihat atau nggak rasain paspor gue ada di mana. Nah ini pas banget. Jadi misal lu taruh paspor lu dalam sini, terus misalnya lu pergi ke Eropa atau nggak ke daerah yang dingin, ya udah tinggal masukin paspor lu di sini, semuanya basically dokumen-dokumen penting lu, terus masukin dalam jaket gitu. Nah itu bisa banget dan emang itu juga tertulis di situs VR Raven-nya gitu. Jadi memang nih tas menurut pendapat gue bisa untuk kayak sehari-hari casual, tapi kalau misalnya lu sehari-harinya bawa barang bawaan banyak mungkin nggak bisa karena ini memang kecil. Tapi juga bisa untuk ya ini itu tadi kayak misalnya lu suka traveling dan kayak banyak dokumen-dokumen atau enggak kartu-kartu yang penting yang kadang lu suka kayak jadi anxious pada saat lu pergi. Nah lu tinggal masukin aja di sini terus kayak masukin ke dalam jaket lu gitu, karena ini nggak terlalu visible kok kalau misalnya lu masukin ke dalam jaket. Nah, jadi apa nih verdiknya atau kesimpulannya? Kalau menurut pendapat gua ini sih tas yang kecil ya, sangat minimalis. Menurut gua nggak akan cocok sama lu yang memang kayak barang bawaannya banyak, misal kayak HP-nya 2, terus kayak banyak lah perintilannya. Karena ini ya kalau buat dijadiin sehari-hari itu kurang lah kalau misalnya lu bawa barang bawaannya banyak. Tapi kalau lu minimalis, terus kayak lu cuma mau taruh kunci motor, terus kayak dompet, terus kayak misalnya HP, ini bisa banget gitu ya. Terus ini juga oke banget kalau menurut gue skenario-nya yang tadi gue bilang, kalau untuk traveling buat lo orang yang kayak gue gitu, yang kayak misalnya ada kartu kayak yang tourist pass lah atau enggak pasport lah, yang kayaknya tuh musik kayak selalu deket dan lu tahu dan lu rasain. Nah menurut gue ini tas bisa banget sih untuk serve purpose itu. Nah itu pendapat gue. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut jangan lupa tulis di kolom komentar atau enggak DM di Instagram @wearindonesiaofficial, dan jangan lupa juga follow kita di TikTok @wearindonesiaofficial. Dan kalau misalnya mau support bisa dengan like, share, dan komen. Dan kalau misalnya mau support kita lebih lagi bisa dengan membeli produk-produk yang ada di situs wia.id yang linknya gue taruh di description box di setiap video yang ada di YouTube channel ini. Thank you and until next time.